Assalamualaikum. Halo guys. Oke, sekarang kita kembali lagi ke episode 2 podcast KT. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu Lala. Kalian yang udah nonton episode satunya pasti ngerti Lala adalah siapa. Karena kemarin kita udah bahas ya di episode 1. Iya. Jadi kalian kalau mau tahu Lala siapa, dicek dulu episode 1 KT Podcast. Betul. Oke, jadi episode 2 ini kita mau ngobrolin apa ini? Kita mau ngobrolin tentang permasalahan Gen Z ya. Karena Gen Z itu lagi diomong-omongin banget. Karena Gen Z ini kayaknya suka overthinking. Benar. Ya kan? Jadi Gen Z itu dia mulai dari 97 sampai 2012. Setelah itu Gen X ya, berarti disebutnya apa? Gen apa tuh? Gen Alpha. Oh iya, Gen Alpha. Kalau kita berarti masih Gen Z ya. Oke, jadi yang kita bahas untuk topik pertama ini kayaknya di awal podcast kedua ini, seberapa peka Gen Z terhadap mental health? Kalau dari aku sendiri, menurut aku Gen Z itu gen-gen kita gini, kayaknya mereka tuh lebih aware, lebih peduli, lebih peka terhadap mental health, kesehatan mental kita, lingkungan kita, orang-orang kita. Karena menurut aku sekarang tuh berteman bahkan nggak bisa ngelihat faktor kayak gimana sikap dia ke kita hari itu atau pas perkenalan aja, tapi kita ngelihat faktor kehidupannya, kayak keluarganya. Jadi kita lebih paham perasaan-perasaan gitu. Jadi kalau menurut aku menjalin hubungan di saat kita udah aware sama mental health malah jadi lebih dalam gitu sih Mbak, kayak keren. Tapi kayaknya berarti dia lebih trust issue ya. Iya, itu banyak kekurangannya yang kalau orang banyak. benar-benar itu kekurangan kalau orang udah aware sama mental health sih. Terus kedua dia kayak lebih waspada gitu loh, kayak nggak mau kenal orang, takutnya kayak gini-gini. Iya, setuju. Karena dia ngukurnya dari zodiak juga kan, Gen Z kayak gitu, Iya, zodiak iya, banget kayak gitu kan. Lifespan. Iya. Gimana nyesuaiin sama zodiak ini, sama Iya. orang yang keluarganya kayak gini gitu-gitu kan. Biasanya dia juga ngecek Scorpio nggak cocoknya sama ini, udah mending nggak usah benar-benar. dilanjutin Jadi, hubungannya kayak gitu loh. Kecetak gitu ya. Iya. Jadi Padahal di sebenarnya otaknya, sih cocok-cocok aja. Iya. Gimana kitanya aja. Benar-benar. Dia udah ke trigger duluan, jadinya setuju sih. takut untuk melangkah ke depannya. Terus tapi banyak juga orang yang menyalahgunakan mental health di Gen Z, di kalangan Gen Z. Kayaknya misalnya nih depresi dikit, harusnya kan dia harus ke psikolog dulu atau ke psikiater untuk memastikan kalau dia benar-benar terdiagnosis mental health. Tapi enggak, dia bisa self diagnosis, kayaknya aku depresi deh, kayaknya aku bipolar deh. Kan itu nggak boleh ya sebenarnya ya. Kayak belum dicek tapi dia udah kayaknya aku bipolar deh. Kayak gitu kan. Itu gimana tuh tanggapannya untuk Lala dan Ade? Itu jangan sih, soalnya bakal buruk itu ke depannya. Kita Iya, malah bahaya. kayak Bahaya. bahasa kasar tuh kayak so iye gitu. Jadi kan kitanya jadi kayak aduh gue jangan kayak gini deh, ntar bipolar gue kambuh, padahal Iya. gak kenapa-napa gitu. Itu menurut aku yang bahaya dari aware sama mental health. Jadi iya, self diagnose terus jadi apa ya, dia jadi kayak overthinking sendiri. Aduh, benar, kayaknya gue benar. terus ngelihat kayak konten TikTok ciri-ciri bipolar. Iya. Aduh, kayaknya gue Benar, gitu kan. benar. Itu sebenarnya nggak boleh, cuman kalau misalnya kita aware, oh gue kayak gini nih, kok gue ada perasaan sama ini nih, berarti harus ada yang gue ubah nih, kayak entah kepribadiannya yang menjadi lebih baik gitu kan. Setiap orang kan pengen sehat juga kan. Terus negatifnya lagi, dia biasanya kayak di mental health-nya tuh dijadikan kayak apa ya? Tameng. Iya, kayak paham. jangan jahat dong, aku kan punya bipolar, kayak gitu. Sumpah itu ngeselin banget ya. Ngeselin dong. Kayak- Jangan jadikan mental kalian tuh apa ya, buat Benar. berlindung Alasan. tanpa Benar, alasan. Dalam kesalahan kalian Iya, gitu. kayak gitu. Maaf ya aku telat karena aku bipolar, jadi bangunnya agak Jadi bahan wajaran gitu kan. Iya. Iya. Kesel sendiri. Itu kan jadi menyebarkan energi negatif ke lingkungan benar. juga. Karena ada tipikal orang yang nyerap energi negatif, Iya, jadi jadi kasihan kita capek, ya, kayak jadi gitu loh. lelah batin sih kayaknya kalau kayak gitu. lelah ya. Oke, pernah nggak punya teman yang kayak gitu, yang dikit-dikit bawa mental health dia? Kalau dari aku sendiri nggak ada sih, cuman ada orang yang terbiasa kayak ngeluh, kayak misal aduh panas banget,
aduh susah banget tugasnya, aduh nggak bisa. Itu kan kadang kita kayak belum dicoba loh, Iya. coba dulu, jangan tiba-tiba bikin diri lo nggak percaya diri, jadi orang di sekelilingnya juga jadi kayak oh iya ya capek ya, jadi ya udah benar yang itu menyerap energi negatif. Kadang-kadang ada orang yang kayak jadi capek ngelihat orang ngeluh, kita yang capek gitu kan. Kalau dia gimana? Punya nggak lingkungan, bukan hanya teman ya, lingkungan yang bener-bener gampang ngeluh? Kalau dilihat kayaknya banyak ya lah ya. Kalau mengeluh kayak banyak ya, pasti banyak dong. Tapi itu benar-benar menyerap energi negatif. Iya. Kita jadi kayak ya Allah, gue juga capek gitu. Pernah nggak pura-pura dengerin, mengerti keluhan orang itu ya, yang curhat atau apa? Sebenarnya kita udah muak banget. Iya. Wajar dong, Gen Z kan dia lebih ekspresif kayak kayak gitu. Iya. Pernah nggak? Pernah. Sering atau pernah itu? Sering. Sering banget kayaknya. Tapi kayak kalau kita mendem terus juga kan capek Nggak dikit. baik, iya. Tapi ya kadang tunjukin aja deh kalau kesal gitu. Jadi itu adalah salah satu ini ya, skill Gen Z itu lebih bisa berekspresi. Kalau dia kesel ya kesel, kalau dia marah ya marah, kalau nggak suka ya nggak suka kayak gitu. Kalau generasi sebelumnya kan kayaknya jangan deh nanti takut dia kesinggung. Kalau Gen Z Nggak lebih boleh kayak frontal, gitu iya. biasanya. Jadi nggak ada yang dipendem, dia terlalu frontal. Dikit-dikit udah gue ini lagi ini close friend, Iya. ke second account ya. Jadi kita bahas selanjutnya kenapa Gen Z itu selalu disangkut pautkan sama second account, bahkan mereka juga punya third account loh. Banyak. Bener. Kenapa itu? Dari Lala dulu. Gini, kadang kita tuh pas aku jadi dewasa gini ya, aku Iya. jadi nyadar nggak semua orang itu pantas disebut teman, nggak Oke. semua orang pantas disebut sahabat. Ada yang harus dipanggil kayak oh dia cuma teman kelas, oh dia cuma kenalan di kafe, oh dia cuma kenalan di perpustakaan. Sebatas kenal ya. Sebatas kenal. Jadi nggak semua orang tuh bisa tahu ya udah diri kita yang sebenarnya gimana. Karena kan Iya. kadang kita ketemu orang ini menyesuaikan, ketemu orang ini menyesuaikan. Kenapa lahir second account sama third account? Itu kalau menurut aku gimana sih Gen Z ini, kita ini lebih percaya sama orang yang bisa kita sebut sahabat, Iya. sama orang yang nggak bisa kita sebut sahabat. Jadi kita bisa ngebedain perasaan-perasaan kita diterima tuh di sebelah mana, kayak gitu sih. Berarti dia lebih kurasi, oh kayaknya ini dia cocok dimasukin ke second Iya. accountku. Itu kayak juga gitu kadang ya. pakai feeling yang kadang salah juga kan ternyata. Benar. Tapi biasanya ngefilter nggak orang-orang ini di ACC, ini enggak, ngefilter nggak Iya. biasanya? Ngefilter. Ngefilter Oh, banget. Ngefilter. Iya. Terus nih, karena kan misalnya nih di first account kita kayak banyak jaga image-nya ya. Kalau Gen Z ya kayak takut dibilang alay. Inilah negatif Gen Z adalah takut dibilang alay, padahal jiwa mereka tuh jedak-jeduk banget. Kenapa ya kayak gitu ya? Maunya first account-nya harus estetik. Iya. Aduh iya. Lagunya nggak boleh yang alay-alay. Itu adalah kelemahan Gen Z. Sekarang kita bahas untuk negatifnya Gen Z ya, kayak dia tuh harus estetik. Kalau rumahnya hijau kayaknya nggak mau foto di rumahnya ya. Kenapa kayak Bener. gitu? Karena takut di komen, ih hijau kemiskinan. Iya. Hijau telur asin. Kenapa kayak gitu ya? Padahal Why? bagus-bagus aja guys. Iya. Ya, itu Terus sih. mereka sebelum makan difoto dulu. Ini dari aku dulu ya. Ciri-ciri Gen Z yang di sekeliling kita. Kalau mau OTW makeupnya minta pendapat dulu guys. Ini cocok yang mana gitu. Terus 3 ya, kita harus sebutkan 3. Yang kedua apa-apa harus estetik. Yang ketiga kalau nulis yang Gen Z banget, nulis caption di story Instagram harus tulisan kecil aja, nggak usah dimiringin, nggak usah dipakai filter Jakarta, Abu Dhabi itulah. Itu kayaknya gen milenial banget gitu ya. Kalau dari Lala apa? Kalau dari aku nggak ada huruf kapital. Oke, itu Gen Z benar. banget ya. Oke. Itu Gen Z banget. Terus kedua, kalau habis make up itu harus foto. Oke, Karena terus habis make up nggak difoto, nggak bikin TikTok, percuma. Itu kayak mereka harus tahu ya, Iya. habis make up kayak gitu. Aduh, banget lagi. Abis itu ini sih, milih lagu di Instagram tuh nggak boleh yang kita suka, tapi standarisasi yang ada. Oh. Sebenarnya mungkin kalau kita masih pede nggak ngikutin standar itu, kayak kita merasa oh ini sosial media gue, kayak udah terserah gue. Iya. Tapi kan ada perasaan-perasaan kayak orang mikir gini nggak ya, orang mikir Itulah. gitu nggak ya. Itulah. Dia takut duluan, dia Iya. takut disangka Nora kayak gitu kan, apa ya? Bener-bener. Oke, itu yang udah ketiga Udah, itu. tiga. Kalau dia apa? Kalau aku sebelum berangkat tuh pasti nanya outfit, kira-kira cocok apa
Kalau aku biasanya ke Lala. Bener. Kata lo gue pakai apa? Kerudungnya cocok yang mana ya? Kayak gitu selalu ribet dengan diri sendiri. Padahal mah cocok-cocok aja gitu bajunya. Terus kalau ngepost Instagram ya udah fotonya itu nggak pakai dikecilin, nggak pakai dimiring-miringin. Iya. Kan paham kan maksud aku yang kecil gitu Iya. tuh. Terus sama apa ya? Karena kita lupa tapi kita nggak sadar gitu kan ngelakuin Iya, itu, iya, padahal apa banyak ya, kayak tapi? kebiasaan-kebiasaan gini. Banyak banget guys Gen Z. Oh Gen Z itu gini. FOMO sih. Iya berFOMO sama bisa orang menilai kita kalau ngomong iya lagi itu tuh Gen Z banget ya. Iya lagi. Nggak bisa kalau nggak iya lagi. Iya lagi. Harus Pasti ada ada laginya. laginya. Ada satu lagi. Kocak. Dikit-dikit kocak. Bahasa Bener. Gen Z ya. Sekarang kita ke bahas FOMO ya. Hmm. Jadi FOMO itu kepanjangan dari fear of missing out. Jadi Yes, dia takut banget ketinggalan tren, bener-bener. takut gak mengikuti tren, berita apa yang sedang terjadi, yang sedang happening, dan takut banget dilihat ketinggalan nih, kamu ketinggalan zaman kayak gitu. Menurut kamu FOMO di Gen Z tuh seberapa persen mereka tuh FOMO-nya tuh tinggi banget, berapa persen? Kalau kata aku di Gen Z itu nyampe 80. Kayak aku juga ngerasain kan fase itu gitu. Iya. Fase yang kayak aduh kayak gue harus ikutan beli deh, kayaknya gue harus punya juga deh, soalnya kayak ini lucu banget. Terus juga influence orang-orang tuh kayak misal contoh atau kayak blind box gitu kan, kayak Iya. kayaknya seru deh. Mungkin karena kita juga udah hidup di media digital yang Iya, kita ya apa-apa sosmed. benar dikit-dikit scroll TikTok kayak yang Iya. kayak ya kita nggak bakal ketinggalan itu kan, nggak bakal ketinggalan tren-tren itu, kita pasti bakal tahu. Jadi kayak banyak yang influence kita, jadi kayak kayaknya gue pengen deh gitu sih kalau nggak tahu. Terus kita akan sebutkan 5 hal yang bener-bener Gen Z tuh FOMO banget. Dari adik dulu 5 ya, 5. Apa yang bikin Gen Z FOMO? Iya. Maksudnya? Yang dipomoin barangnya atau Terserah alasan apa kamu trennya FOMO. atau apa yang Oke, bener-bener oke. mereka tuh ini FOMO banget nih orang kayak gitu loh. Labu. Labubu satu, oke, bener ya. Labubu. Approve Labubu emang bener-bener sampai ada KW-nya, KW1, KW2, terus di markup harganya tuh jauh banget. Padahal harga aslinya 500.000 ya. Mereka sampai ada yang jual 2 juta, yang secret kayak gitu ya. Serem banget sih itu. Oke, Labubu yang kedua. Apa? Ada sampai 5. Sampai Oh 5. aku sampai 5. Iya. Sampai 5. Apa ya? Apa kita next gitu ya? Iya Lala. next gitu aja. Kalau dari aku ini sih kayak make up. Biasanya launching tuh kan dia nyari korban dulu nih. Iya. Kayak terus habis itu banyak yang make, terus biasanya kalangan-kalangan dari Gen Z yang make. Iya. Terus jadi kayak oh iya ya, kayaknya ini bagus deh di gue, kayaknya ini cocok. Apalagi kalau misalnya kita udah belajar kayak shade mukaku tuh cool, shade mukaku Iya. warm. Kita jadi lebih ke influence. Jadi kadang make up tuh bisa bikin FOMO. Apalagi yang baru-baru launching yang ada yang gantungan-gantungannya, yang emang packagingnya Iya. lucu-lucu gitu. Terus Kalau aku Gen Z itu FOMO banget kalau ini sih kayak tren TikTok. Jadi misalnya tren TikToknya lagi Iya lagi. kayak dulu ya Vespa itu bener-bener kayaknya seluruh warga TikTok beli Vespa. Jadi sales Vespanya kayak hujan uang ya karena laku terus. Kalau sekarang enggak sih, udah hilang. Iya, emang jadi itulah trennya udah FOMO ya hilang. kan? FOMO Ada aja. waktunya, bener. Terus nanti di motornya tuh ada tulisan harta tahta lala misalnya kayak itu. Kenapa? Iya ih. Harus banget kayak gitu loh. Kasihan sih. lucu, tapi Kasihan yang gak punya pacar maksudnya ya. Terus lanjut. Makanan sih kayak aduh iya. Iya itu kayak makanan. coklat Dubai itu kan kayak semua viral semua banget Iya. ya. bener-bener. Ya coklat Dubai, Chicken It's Friday itu juga. Cimol AA Bojo. Iya. Bojo tahu ada itu. Karena bangku tuh enak, bangku tuh cocok di lidah kita gitu Bener. maksudnya. Balik lagi ke selera masing-masing Selera sih. masing-masing. Terus aku sepatu. iya. Kayak samba keluar. Kayak Iya. Semua orang harus punya sambal. Apalagi Gen Z nih di kalangan Gen Z. ini kayak kita lagi ngomongin diri sendiri. Meskipun padahal sakit ya. Ditumitnya sakit nggak apa-apa ya. Lecet. Oh, sambal Iya. kayak gitu. Lecet ya ternyata. Iya bener-bener. Harus punya samba gitu. Kalau aku itu lagu
Apa yang lagi booming, oke pakai lagu itu. Tiba-tiba story Instagram sama semua lagunya ya nggak sih Iya. kadang Kita juga Nadif kayak gitu. Oh iya, misalnya kita lagi mandi tiba-tiba nyanyi itu. Kayak kemarin nih lagunya Jumbo tuh. Setuju, iya. Kala nanti. Kita lagi ngapa-ngapain juga tiba-tiba kala Iya. nanti gitu. Kayak habis komang tiba-tiba semua orang nyanyi langsung pipi juga kan. Bener sih. Kayak semuanya tuh harus itu lagunya, tapi Iya. kalau udah bosen nggak Nggak didengerin lagi. lagi, ganti Bener, lagi bener. apa gitu. Lebih ke standar TikTok sih kayaknya kalau lagu-lagu itu ya. Iya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan, karena sebelumnya kita udah naruh question box ya di Instagram, jadinya kita mau baca-bacain itu dulu Iya, oke. dari teman-teman Gen Z juga tentunya. Banyol. Anak tuh harus nggak sih mikirin tanggung jawab orang tuanya di masa yang akan datang? Oke, mulut lalu dulu deh. Harus nggak harus kali ya, mungkin dia kayak ya udah mungkin dia ada gambaran keluarganya sekarang kayak gimana, terus dia mungkin karena tanggung jawab dia, entah faktornya kayak dia anak pertama kah, dia anak satu-satunya kah, atau dia anak terakhir kah yang nemenin orang tuanya yang kakak-kakaknya udah pada pergi juga dari rumah. Mungkin banyak faktor kenapa dia bisa mikirin sama nggak mikirin. Kalau menurut aku ada posisi anak yang kayak harus tanggung jawab, misal kayak kita nggak tahu kan keluarga kita tuh kedepannya kayak gimana, semua kan serba tiba-tiba. Kita tuh di keluarga tuh kayak ya kita saling bergantungan kan, berkegantungan. Terus kalau misalnya nggak ada satu, kita kan pasti bakal berat sebelah dong. Nah itu tuh yang dipikirin, menurut aku itu bisa menjadi faktor kenapa anak bisa tanggung jawab. Nah kadang anak juga nggak tanggung jawab kalau misalnya ortunya udah prepare buat masa depan anaknya. Misal saya nggak ada atau istri saya nggak ada, anaknya tapi udah dimatengin, dipersiapkan gitu. Menurut aku itu bisa jadi dia nggak akan terbebani dengan tanggung jawab itu. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi, bisa jadi dia terbebani kan, bisa jadi dia jadi ada rasa tanggung jawab. Nah menurut aku kalau misalnya ada perempuan atau anak atau siapapun yang ngerasa jadi bertanggung jawab sama keluarga di masa depan nanti, kayaknya emang harus dijalanin aja deh, ya kan, kayak nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan kita, maksudnya ya ini hidup kita gitu kan. Kayak janganlah bergantung sama yang lain kalau misalnya kita nggak mau jalan gitu. Jadi kalau kataku kayaknya kita masih bertanggung jawab sama masa depan keluarga kita. Iya, karena itu orang tua kita gitu loh. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Aku lagi berjuang sembuh dari sakit mental dari 2018. Bahas tentang orang-orang yang banyak bilang Gen Z alay dong. Gen Z alay dong. Kalau aku ya, menurutku Gen Z tuh alay karena mereka berekspresif kayak gitu loh. Jadi kenapa harus malu? Born to be alay, nggak apa-apa kok. Alay itu bisa menghasilkan cuan. Kayak misalnya banyak orang yang bikin a day in my life. Itu kan kalau orang yang lihatnya kayak ih alay, padahal kita lihatnya seru kayak gitu, kayak review makanan. Padahal nggak ada followers juga kita review makanan. Sok-sok bikin konten unboxing, lagu jedak jeduk, nggak apa-apa. Daripada sok estetik tapi sok misterius tapi bunuh diri seru banget kayak gitu tuh. Benar, setuju. Lebih baik kita menjadi alay meskipun di second account kita. Iya, Yang penting sehat dan hidup ya kan. kita punya hak untuk diri kita sendiri. Jangan takut dibilang alay. Kenapa kalau alay gitu loh? Kayak emang masalah Emang gitu. masalah kayak gitu. Kayak emang kita makan dibayarin lo kan udah. Kayak gitu. Pertanyaan berikutnya. Banyak, terutama struggle di tengah-tengah banyaknya standar yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. How to deal with that situation ya? Oke, ada dulu deh yang jawab. Menurut aku ya nggak usah ngikutin standar orang sih. Iya. Kalau misalnya standar untuk suami atau misalnya standar masa depan kita, kayaknya itu balik lagi ke selera masing-masing. Kayak misalnya aku punya suami yang ganteng atau misalnya suami yang kaya, yang bersih, yang wangi, tapi misalnya Lala nggak mau yang ganteng, nggak mau yang kaya, maunya biasa-biasa aja. Ya udah, itu kan standar aku dan standar Lala itu berbeda gitu sih. Kalau menurut aku adanya standar itu ya karena lahir dari harapan kita sih. Iya. Standar itu sebenarnya nggak ada, tapi kenapa kita nganggapnya standar? Karena itu harapan kita. Oh di masa depan gue bahagia kalau gue punya mobil ini, gue punya rumah di sini, gue punya uang segini, punya tabungan segini. Standar tuh jatuhnya menurut aku harapan. Terus kalau how to deal with it tuh kayak
gimana cara kamu menggapai harapan kamu itu. Jadi kayak ya itu standar kamu, standar hidup kamu. Kalau misalnya kamu cari bahagianya di situ, ya kejar gitu kan. Kalau menurut aku kayak kalau misalnya pengen deal with it, ya udah nggak usah punya standar hidup yang bukan apa adanya ya. Kamu fokus, tekun, tapi dapat apa yang bakal kamu petik gitu loh. Jadi menurut aku ya, kalau standar itu nggak ada, hidup itu ada yang standarnya tertulis harus ini. Iya benar. Anaknya harus sekolah nih di swasta, malu nih punya anak sekolahnya di negeri, nggak gitu. Jadi balik lagi ke kemampuan diri sendiri, keinginan diri sendiri, apa yang kamu rasa bisa, ya udah, jangan ikut standar TikTok misalnya. Harus punya mobil ini, terus nanti HP-nya harus ini, nggak ada standar yang harus kita ikutin, nggak wajib gitu loh. Itu karena pikiran kita sendiri, oh standarnya TikTok harus ini nih, jadinya besok kayaknya pakai kabel nih kalau hari raya kan nggak ada. Iya. Kalian sendiri gitu. Next pertanyaan Oke, next pertanyaan. berikutnya. Oke. Apa hal kecil yang sering kamu overthinking tanpa alasan jelas? Kalau dari aku sih, hal kecil itu adalah pertemanan. Pertemanan itu sebenarnya kan hal kecil ya, selagi kita bisa mewajarkan, memahami, mengerti, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman kadang memahami itu kadang kita jadi kayak, kenapa ya gue terus nih yang memahamin dia gitu. Kenapa sih dia kok nggak ada pikiran buat memahamin gue? Itu sih yang kayak overthinking, kayak kok jadi gue capek banget ya mikirin ini, mikirin itu. Banyak sisi yang kita pikirin gitu. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku itu nggak ada hal kecil hal gede semuanya. Jadi nggak ada jawabannya. Sekarang kita ke kenapa Gen Z itu kalau berteman banyak yang nggak awet. Kenapa? Oh iya, bener-bener. Sekarang kayak Kalau zaman dulu kan misalnya kita lihat ibu ayah kita kayaknya pertemanannya tuh kuat banget. bener. Sekarang kalau Gen Z kan dikit-dikit cut off. Iya, Ya setuju, itulah, setuju. dikit-dikit cut off, dikit kayaknya kita nggak cocok deh. Kayak gitu loh. Iya. Kenapa tuh? Sebutkan 3 faktor menurut kalian kenapa Gen Z itu gampang cut off orang. Dari adek dulu. Menurut aku, kalau pertemanan Gen Z nggak awet itu karena biasanya Gen Z itu banyak problem-problem kayak yang gak setara gitu loh. Karena misalnya contoh nih, kita punya tas Dior, nanti teman kita kayak, itu kenapa sih pakai tas Dior gitu, merasa kayak menjadi saingan gitu, padahal kan teman. nggak ada gitu. niat buat pamer juga kan. Bener-bener. Kalau dari aku, kadang berteman sama orang yang gak satu energi sama kita tuh, ya itu menguras energi banget kan. Kita udah belajar mood, udah ngerti mood, udah ngerti ada yang bikin kita udah ngerti mood swing, mood booster. Ada kita kumpul sama si A, kita jadi ceria, kita jadi happy, kita jadi bahagia lah. Ada kumpul sama si B, kita jadi kayak aku bawaannya sedih, capek, pegel. Itu sih kalau menurut aku mungkin karena Gen Z itu udah aware sama mood-mood itu, jadi dia tahu mana ya temen yang bisa sematch energinya sama dia sama yang enggak gitu. Jadi kayak dia lebih selektif gitu loh kalau dalam milih pertemanan. Karena Gen Z itu lebih ekspresif itu tadi sih. Jadi dia lebih kayak oh ini nggak cocok, ya udah cut off. Ini nggak Simple ya sefrekuensi. orangnya. Jadi simple gitu loh, nggak yang bertele-tele, nggak yang muka dua. Banyak juga sih yang muka dua, tapi dia lebih bisa mengekspresikan kalau dia ini nggak suka, jadi cut off aja, udah jujur gitu loh orangnya. Jujur sama diri sendiri. Daripada nyapain diri Iya, sendiri, gitu. mending ya udah deh lepas gitu. Tapi menurut Mbak gimana sih perasaan orang yang di cut off-nya itu? Kira-kira kalau ada di posisi. Kalau aku tiba-tiba di cut off orang gitu ya, tanpa kita tahu aslinya itu mungkin sedih satu, dua, yang paling pasti adalah bingung karena kenapa kita salah apa gitu loh. Kadang kan ada orang yang cut off tiba-tiba nggak ngejelasin, kamu tuh gini-gini kita nggak cocok, ya udah kita sampai sini aja. Biasanya sampai sini aja itu adalah chat orang pacaran kan, ya udah sampai sini aja gitu loh. Bukan yang tiba-tiba temen ngechat ya udah kita sampai sini aja, kayak kita jadi bingung kayak gitu loh. Tapi setelah aku belajar ya selama berteman ini, ternyata hal-hal kayak gitu tuh di luar kendali kita. Ya dengan dia men-cut off itu kan itu hak dia. Kita sakit hati boleh, tapi cara kita merespon sakit hati kita itu kayak kalau gue kelamaan sakit hati, yang ada gue nggak maju-maju. Padahal itu hal yang nggak bisa gue kendaliin. Kayak lo temenan sama gue terus ya, itu kan nggak bisa kita pastiin sampai kita mati kita bakal temenan sama dia. Kayak itu juga sih yang aku pelajarin, ternyata nggak semua hal yang kita ekspektasiin bakal bareng terus itu bisa jadi berhenti di tengah jalan, karena siapa tahu dia udah
capek sama kelakuan kita atau dia udah nggak bisa mentolerir apa yang kita lakuin gitu. Karena kata Gen Z people come and go ya. Itu tuh Gen Z banget. Betul. Setuju. Ada orang ada masanya. Gimana sih? Iya. Setiap semua masa semua orang ada masanya. dan setiap masa ada orangnya. Iya, kayak gitu. Kayak kita udah mulai ikhlas sama oh dia cuma ada di sini aja. Iya, Gitu. gitu. Seru banget kan nih pembahasan kita di episode kedua ini karena Gen Z ngomongin Gen Z gitu Iya. kan. Kayaknya nggak cukup ya, nanti kita ada part 2 kali ya di next episode. Dengan topik Gen Z yang masih Iya, banyak kita itu. datengin Lala Iya. juga. Atau kan boleh request siapa gitu. Iya, dan mau bahas apa nih? Boleh ya? Boleh banget, masukan-masukannya di komen. Oke, sampai sini dulu semuanya. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mana masih bro? Mana kan? Oke. Oke, dah.